Selamat sore Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa kembali di webinar kita di Jumat sore. Seperti biasa kita akan membahas tentang topik reksadana ya di setiap Jumat sore. Tapi di Jumat kali ini kita agak berbeda nih ya pembahasannya, karena kita akan diskusi lebih banyak nanti diskusi dengan narasumber kita di sini. Tema yang kita angkat adalah pertanyaan yang mungkin sering kita tanyakan ya, baik investor pemula maupun mungkin yang sudah berpengalaman berinvestasi di pasar modal. Ya, jadi seakan-akan tuh ada semacam dikotomi nih yang kita sering lihat ya. Kalau saya itu trader saham misalnya, atau katakanlah saya memang investasi langsung juga di obligasi. Intinya adalah saya investasi langsung gitu ya. Masih perlu nggak sih saya itu berinvestasi di reksadana gitu? Atau mungkin banyak pertanyaan dari kita, sebenarnya lebih optimal mana sih? Ya, hasilnya lebih bagus mana kalau saya trading sendiri atau ikut reksadana kan gitu ya. Nah, sudah ada bersama kita di sore hari ini narasumber yang saya kira cukup berkompeten ya untuk kita ajak berdiskusi. Yang pertama adalah Bapak Bernard Setiadi. Saya perkenalkan langsung. Beliau adalah Head of Research dari PT Trimegah Asset Management. Selamat sore Pak Bernard. Sore Mas Aspi. Oke, sehat Pak Bernard? Sehat. Alhamdulillah. Oke. Kemudian yang kedua, nah ini baru mungkin udah lama banget saya nggak satu screen dengan beliau ya. Akhirnya berjumpa di event ini Pak Andrew Jatmiko. Beliau adalah Head of Retail Sales dari PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Pak Andrew, selamat sore Pak Andrew. Mas Asbi, selamat sore. Nah, ini perfect combination Pak. Pakai jas terus di belakangnya ada mobil balap nih. Pokoknya kelihatan udah keren banget nih sore hari ini ya Pak Andrew ya. Pak Bernard, selamat sore juga. Selamat sore Pak Andrew. Oke. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini dua narasumber kita sudah kita perkenalkan, tapi sebelum kita memulai acara ini mungkin saya informasikan, jadi Trimegah ini kan eventnya sekarang cukup banyak ya. Kita secara reguler pengen sharing terus nih ke Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama kita ngikutin perkembangan terbaru di pasar modal sambil sama-sama belajar gitu ya. Selain event webinar di Jumat sore, kita juga banyak event yang lain ya. Selain webinar-webinar yang lain di hari-hari yang berbeda, kita juga ada yang secara reguler di IG Live kita, yaitu Market Talk ya. Ini setiap hari Selasa, Rabu dan Kamis jam 11.30 waktu Indonesia Barat ya. Jadi sambil nunggu makan siang, silakan Bapak Ibu mungkin bisa ngikutin sesi Market Talk kita di setiap hari Selasa, Rabu dan Kamis. Di sini expert-expert dari Trimegah, teman-teman kami, rekan-rekan kami akan sharing setiap hari tersebut ya, setiap hari 3 kali dalam seminggu ini ya di Market Talk. Jadi kita bisa pantau perkembangan terkini dari pasar saham, atau katakanlah perkembangan terkini dari ekonomi ya. Jadi tetap update sehingga kita punya insight yang bagus ya dalam berinvestasi. Selain Market Talk, juga di setiap hari Selasa dan Kamis ya jam 19. Nah, jadi malam hari nih ya, sambil santai-santai di rumah bisa mengikuti sesi di Clubhouse ya. Kita juga ada sesi perbincangan yang menarik di situ. Isu-isunya menarik juga. Kemudian selain itu juga IG Live juga di setiap hari Jumat yang nanti jam 6 sore ya, jam 18.00 itu ada Invest Talk. Nah, biasanya kita akan membahas di Invest Talk ini tema-tema investasi yang jauh lebih ringan. Nah, di sore ini nanti kita akan membahas tentang pemilihan atau pilih reksadana pertamamu. Kita akan berbincang dengan salah satu financial planner yang kita hadirkan nanti. Kebetulan juga nanti saya muncul lagi di IG Live ya, jadi jangan bosan-bosan untuk lihat saya Bapak Ibu ya. Oke, kemudian selain info event, sekarang saya sampaikan dulu ground rules-nya untuk webinar kita di sore hari ini. Pertama adalah kalau nanti ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silakan untuk diketik di kolom Q&A ya, yang ada di bagian bawah Bapak Ibu. Jangan di kolom chat, sebelahnya ada chat, ngetiknya di Q&A ya, jangan yang di chat. Kemudian nanti pertanyaan yang masuk akan dipilih oleh saya sebagai moderator untuk dijawab oleh narasumber. Dan di event kali ini spesial ada persembahan dari Bursa Efek Indonesia, dari IDX, yaitu giveaway berupa saldo RDN senilai Rp100.000
per masing-masing pemenang untuk 10 penanya terbaik ya. Jadi nanti saya akan pilih siapa saja yang berhak untuk mendapatkan saldo RDN Rp100.000 ini. Jadi tetap stay sampai akhir acara, nanti kita akan umumkan ya siapa saja pemenangnya. Dan selain itu bagi Bapak Ibu yang belum follow Instagram kami, silakan di follow di @trimegasekuritas atau subscribe YouTube channel kami Trimega Sekuritas untuk agar tidak ketinggalan info-info terkini dari kami ya. Oke, ya itu sekedar pembuka dulu untuk kita di sore hari ini. Kita akan melangkah ke diskusi nih Pak Bernard dan Pak Andrew ya. Kita diskusi dulu, nanti setelah selesai kita berdiskusi, kita akan bacakan dan jawab Q&A dari audiens kalian. Oke, langsung saja ke tema acara ini. Ya, sesuai dengan judul yang ada di belakang saya trader, masih perlukah investasi reksadana? Nah, ini sering banget nih ditanyain ya. Bahkan yang udah trading saham, yang udah investasi reksadana juga masih nanya gitu ya. Enaknya gimana nih? Enaknya gimana gitu ya. Apakah bisa keduanya? Nah, ada satu sering ya kita juga ketika ketemu dengan investor, khususnya nih investor yang sudah berinvestasi secara langsung di saham gitu. Sering banyak bilang, ngapain saya beli reksadana gitu ya. Enakan trading sendiri gitu. Ya, ngapain beli reksadana gitu. Hasilnya nggak oke nih, mendingan saya trading sendiri gitu ya. Nah, mungkin saya ke Pak Andrew dulu, Pak Andrew. Ya, sebagai Head of Retail Sales dari Trimega, tentu saja Bapak sudah bertemu dengan begitu banyak investor ya dari berbagai kalangan gitu ya. Investor pemula maupun investor yang sudah advance, yang trader banget gitu. Pak Andrew, anggapan yang tadi saya sampaikan, gimana Pak pendapat Bapak tentang statement itu Pak Andrew? Oke, kalau saya jawab langsung kan mungkin nggak seru ya Pak Aspi ya. Silakan Pak. Coba cerita dulu ya dari basis pengalaman saya, ketemu dari beberapa klien juga tadi yang Pak Aspi sebutkan. Ada yang expert gitu ya, ada yang memang baru mulai, ada yang mungkin juga rekeningnya baru jadi 2 hari gitu Pak ya, saya juga ketemu gitu. Nah, ya. Jadi kalau kita lihat investor itu kan bermacam-macam ya, beragam ya. Jadi khususnya untuk yang di retail sendiri, ya setelah mengalami beberapa fenomena. Nah, saya membahasnya ini menyebutnya sebagai fenomena gitu ya. Ada fenomena yang kapan hari penggabungan bank syariah gitu ya. Terus juga fenomena dari saham-saham farmasi ya, yang karena akan didistribusikannya vaksin gitu ya. Kita bicara 7 bulan yang lalu, wah terus naik kenceng gitu ya. Terus ada juga fenomena yang kita sempat alami juga itu kenaikan dari saham-saham komoditas gitu ya. Terus yang terakhir ini mungkin baru-baru ini fenomena yang terjadi itu yang masih ramai, masih hangat gitu ya, bank-bank digital. Nah, tentunya kalau buat seorang investor yang saya katakan notabene-nya baru terjun di pasar saham gitu ya. Nah, di saat mengalami bullish market, kalau kita lihat di kuartal 3, kuartal 4 tahun lalu gitu kan ya, mereka mungkin merasa, wah enak nih invest di bursa saham, beli saham gitu ya, nggak lama kemudian naik kenceng gitu kan ya. Ya. Tapi sekarang kenyataannya bahwa di antara mereka-mereka ini ternyata banyak yang bahasa di saham itu nyangkut gitu loh Pak Asbi. Jadi karena banyak fenomena ini dan pasar itu kan setiap hari berubah gitu ya. Setiap hari berubah, setiap minggu berubah, topiknya macam-macam, sektornya yang main, ada yang naik, ada yang turun. Nah, jadi investor retail yang pastinya banyak mengalami mungkin awalnya salah memilih saham, salah memprediksi ya biasa gitu ya. Nah, tapi kalau kita telaah lebih dalam gitu ya. Kenapa dari banyak investor juga bisa salah gitu ya atau keliru? Ya, karena mereka ini bisa jadi banyak yang tidak mengerti atau belum punya pendidikan yang cukup ya di capital market. Gitu ya. Sebagian di antara mereka juga ada yang karena melihat idolanya gitu ya atau influencer ini bagus. Ya. Pada akhirnya mereka
ikutan beli gitu kan. Nggak ngerti sahamnya, tapi kan ngelihat mukanya ini adalah yang tampil adalah idolanya gitu kan. Udah pokoknya beli. Yang selama ini dipercaya lah gimana? Yang selama ini dipercaya atau jadi panutan gitu. Jadi panutan, oke. Tanpa ada yang membimbing gitu. Jadi pokoknya ini beli. Ya. Nah, dari hal-hal yang seperti ini, mereka karena baru juga pastinya yang namanya untuk memanage resiko gitu ya, masih belum terbiasa. Ya, dalam hal misalkan manage resiko gimana sih, saham misalkan turun yang dibeli itu turun 3% atau turun 5% itu harus dijual rugi gitu ya untuk bisa di switching. Nah, itu salah satu contoh untuk memanage resiko gitu ya. Nah, tentunya untuk para investor atau trader yang tipikalnya seperti ini gitu kan ya, pasti banyak memang yang mengalami bahwa ternyata pasar modal itu nggak semanis yang dikatakan orang gitu ya. Di awal mungkin iya, pada akhirnya begitu mengalami fenomena tadi, ternyata ya harus melalui proses juga. Gitu ya. Nah, untuk sebagian yang memang sudah expert, ya. Kalau tadi kita berbicara proses ya dari investor retail yang memang baru. Nah, mereka gimana sih cara kalau untuk berevolusi menjadi yang expert atau yang menjadi good trader gitu ya? Dari sisi mereka sendiri kan pasti harus spend time ya untuk belajar. Nah, terus juga kalau untuk dari antara mereka itu memang trader ya, memang maunya transaksinya cepat gitu ya, bukan pengen yang nyimpen lama. Nah, mereka harus melalui bermula itu dengan portofolio kecil misalkan. Jadi mereka trial error dulu, melihat atau membeli suatu saham dengan porsi yang kecil dulu, yang mini dulu gitu kan, sampai mereka ini bisa menemukan suatu ritme yang paten gitu, yang mereka banget. Ada learning curve-nya lah ya. Ada learning curve-nya. Ya. Betul. Nah, barulah kalau mereka sudah memiliki itu semua, ya pada akhirnya bisa nih tersaring gitu kan menjadi good trader ya, atau menjadi seorang expert. Kalau yang tadi dibalik ke pertanyaan ke Pak Hasbi tadi ya, buat mereka karena hukum yang namanya Pareto itu kan ada di mana-mana ya, termasuk juga di pasar saham. Jadi mostly trader gitu ya, yang baru ya sudah pasti kalau bahasanya Pak Bernard mungkin nanti itu mencari alpha gitu ya, atau mengalahkan IHSG sebagai benchmark. Nah, banyak kan dari mereka belum bisa untuk sekarang ini untuk mengalahkan benchmarknya atau si IHSG ini untuk dalam hal return gitu ya. Nah, cuman kalau memang seorang trader yang memang sudah expert, yang mungkin pengalamannya sudah lebih dari 10 tahun ya, mereka sudah terbiasa adanya fluktuasi gitu ya, mereka harus tahu, sudah mengerti mengelola resikonya gitu ya, supaya kalau misalkan juga kayak indeksnya turun, nah mereka juga bisa mengerem supaya penurunannya tidak sebesar indeks gitu kan ya. Mereka ini mungkin kalau tadi yang dikatakan atau sesuai judul gitu ya, masih perlukah invest reksadana ya? Mungkin untuk para expert ini kalau saya bisa juga katakan bahwa ya nggak sepenuhnya perlu gitu ya, atau belum tentu perlu untuk para expert ini. Cuman masalahnya adalah fenomena di pasar modal, di mana kalau sekarang juga yang saya lihat data itu investor retail kan sudah bertambah ya sampai 4,5 juta gitu kan ya. Nah, mereka yang baru ini ya, yang masih belum mengerti gitu ya, atau yang beli sahamnya masih ngaco, atau yang portofolinya juga masih belum balance gitu kan. Nah, saya bisa jawab, untuk mereka ini merupakan suatu keharusan untuk bisa berinvestasi di reksadana. Jadi supaya mereka fase, atau tadi Pak Hasbi sebutkan, learning curve-nya itu dapat dulu. Sebelum merasakan investasi yang mungkin high risk high return ya, saham, nah bisa mulai dulu dari yang moderat, yaitu di reksadana. Mungkin begitu Pak Hasbi. Nanti kalau saya ngoceh terus nanti berjalan paralel atau gimana itu Pak? Kalau suggest berjalan paralel Pak. Berjalan paralel. Ya. Jadi ada kalanya kalau dalam konteks diversifikasi gitu ya. Diversifikasi kan tidak selalu diversifikasi dalam suatu portofolio itu saham A, saham B, sektor A, sektor B gitu ya. Tapi diversifikasi yang dimaksud adalah diversifikasi dalam hal aset kelas. Punya reksadana, punya obligasi,
punya saham. Oke. Ya, tadi yang menarik dari Pak Andrew kan sampaikan kalau udah yang expert banget ya mungkin bisa jadi nggak perlu gitu ya untuk taruh duit di reksadana gitu. Ya itu fenomena yang juga kita sering ketemu tuh Pak Bernard ya. Nanti saya ke Pak Bernard nih. Gitu kalau kita udah ketemu sama misalnya yang expert trader gitu ya, yang udah pengalaman sudah sekian tahun gitu ya, sudah tahu nih gimana caranya trading yang benar gitu ya, yang bagus untuk dapat hasil yang optimal. Melihat reksadana nggak menarik, ini bagusan trading saya misalnya gitu ya. Saya pengen ke Pak Bernard. Pak Bernard mungkin punya sharing pengalaman atau gimana Pak, berhadapan juga dengan rekan-rekan trader yang lain. Kalau ada pendapat gitu gimana Pak Bernard? Thank you nih Mas Hasbi pertanyaannya. Ya hal itu lumrah ya. Pasti namanya seorang saya boleh katakan mungkin seorang profesional gitu ya, atau mungkin seorang yang sudah sangat lama di pasar modal. Mereka ini pasti mengatakan bahwa yang tadi Mas Hasbi katakan gitu kan, bahwa ya betul, reksadana ini menurut saya kok dengan portofolio saya, perkembangan portofolio saya seperti dalam jangka waktu 10 tahun terakhir kok saya bisa mengalahkan dengan baik gitu ya nilai kenaikan dari reksadana saham pada umumnya atau reksadana apapun pada umumnya. Tapi menurut saya sebenarnya tadi seperti yang saya kutip dari Pak Andrew gitu ya, bahwa diversifikasi itu kan bukan hanya perbedaan dari saya punya saham A, saham B, saham C, itu kan namanya sudah diversifikasi. Nggak hanya seperti itu gitu ya. Tadi Pak Andrew sempat mengatakan kan bahwa ada diversifikasi aset kelas gitu kan ya, ada obligasi, ada saham, mungkin juga ada money market gitu ya. Nah, kenapa kok menurut saya hal ini itu penting? Kita nggak usah jauh-jauh deh gitu ya, kita ngomongin legenda pasar modal aja seperti Warren Buffett pun juga melakukan hal yang sama. Ya. Meskipun mungkin di tahun-tahun yang memang misalkan di bottom tahun 2008 gitu ya, dia mengkonvert tuh semua treasury-nya dia ya ke saham, itu dia bisa melakukan hal tersebut gitu ya. Tapi kalau kita perhatikan, kita lihat gitu ya, bahwa di fase-fase normal dia pun juga masih memiliki hal tersebut ya, tujuannya untuk berjaga-jaga. Terus itu pertama. Kedua adalah di fase-fase di saat marketnya itu cukup sulit ya, misalkan seperti tahun-tahun yang sideways gitu ya, marketnya nggak kemana-mana ya, secara in general berarti kan saham juga quote and quote ya nggak kemana-mana ya, kebanyakan lah ya, most of our stocks yang kita miliki di portfolio kita juga nggak kemana-mana gitu ya, yogyanya seperti itu. Nah, kalau sudah dalam posisi seperti itu, mungkin kita bisa melirik nih, kan uang itu harus terus berputar, gitu ya. Nah, contoh ya, pada saat posisi market itu sideways, gitu ya, biasanya itu reksadana obligasi masih menawarkan return yang cukup baik, gitu ya. Bisa bahkan double digit, bahkan ada di beberapa tahun itu yang bisa sampai mengalahkan bursa saham, bisa sampai 20%, gitu-gitu ya, secara umum. Ya, nggak usah jauh-jauh aja deh ya, tahun lalu, secara rata-rata ya sebenarnya kalau kita tarik dari Januari hingga Desember ya sebenarnya obligasi itu masih mengalahkan bursa saham ya, karena kan bursa saham itu sebenarnya secara rata-rata masih minus 3%. Betul, itu kalau kita tarik ya dari ujung Januari sampai ke Desember ya. Tapi kan mungkin orang ada yang bisa mereka masuknya nggak di Januari, mereka masuknya pas di bulan Maret atau bulan Mei yang pada saat itu marketnya udah bottom, jadi kelihatannya saham ini lagi berbunga-bunga gitu ya. Menurut saya kalau ada masa-masa seperti itulah ya. Terus yang ketiga, kalau seandainya kita udah jadi trader yang jago itu tadi ya, dimana kita bisa konsisten mengalahkan IHSG, konsisten mengalahkan bahkan mungkin industri reksadana pada umumnya. Nah, disitulah kita juga ketika market itu bearish, gitu ya. Ketika market itu bearish, duitnya masa nggak mau dikasih bunga, gitu kan? Juga rasanya juga kan market bearish, most likely kalau udah jago kita bisa avoid itu kan, gitu ya. Ibaratnya petinju mau dipukul ya kita bisa hindarin, gitu kan? Sebelum bearishnya ya, sebelum bearish, gitu ya. Sebelum bearish harusnya kita udah bisa cash out dulu, gitu kan? Nah, ketika kita udah cash out, kalau kita taruh itu di rekening
rekening saham itu kan nggak dapat bunga apa-apa gitu ya. Bunganya kan 0 gitu kan ya. Nggak ada yang kita bisa dapatkan dari situ. Nah, kenapa kok itu tidak dibelikan reksadana money market saja? Toh pencairannya juga sangat cepat ya, T+1 gitu kan. Jadi kalau misalkan aku mau cairin hari ini, besok cash-nya udah aku bisa di tangan. Jadi kalau misalkan marketnya udah tank, udah jebol ke bawah, terus tiba-tiba kita merasa wah ini udah murah marketnya, aku mau beli deh gitu ya. Tinggal cairin aja gitu kan. Dan sepanjang dari fase misalkan marketnya bearish gitu ya, marketnya bearish selama 6-8 bulan katakan seperti itu, masih dapat bunga gitu kan. Itu kan merupakan sesuatu yang menyenangkan gitu ya, daripada duitnya cuma macet aja gitu kan di tempat yang kita juga akhirnya nggak mendapatkan apa-apa. Menurut saya sih reksadana itu bisa gunanya sangat banyak lah untuk trader, baik profesional maupun yang baru mulai. Ya, intinya gimana uang itu berputar ya. Nah, betul. Yang menarik tadi Pak Bernard bilang bahkan investor sekelas Warren Buffett pun dalam kondisi normal padahal ya, dalam kondisi normal itu juga melakukan diversifikasi ke reksadana juga gitu ya. Tadi bukan reksadana, tapi obligasi. Obligasi, oke, aset kelas lain selain daripada si saham gitu ya. Jadi memang artinya dalam setiap kondisi memang kita mesti prinsip diversifikasi itu kan tetap jalan kan, tetap harus berjalan gitu ya, agar tetap balance dan segala macam. Nah, kembali ke Pak Andrew. Pak Andrew tadi Pak Bernard bilang bahwa reksadana ini sebenarnya dengan kondisi ya yang ada tadi cocok untuk baik pemain saham atau investor saham yang pemula maupun yang udah expert gitu. Kalau Pak Andrew tadi bilang kan khususnya untuk yang pemula gitu ya, dalam learning curve-nya. Nah, apa sih Pak sebenarnya manfaat real dengan dia katakanlah ngelakuin paralel nih Pak, investasi saham dan dia punya reksadana gitu ya. Dalam proses learning curve-nya ini biasanya bisa dipakai untuk apa Pak? Apa sekedar cuman ngebagi risiko doang atau dari situ ada proses pembelajaran yang sebenarnya bisa nasabah itu manfaatkan gitu atau investor itu manfaatkan? Ya, kalau yang saya lihat Pak Hasbi, dengan mereka berjalan paralel ya antara rekening saham dengan rekening reksadana. Nah, khusus di rekening reksadana itu setiap bulan kan kita bisa melihat namanya ada fund fact sheet gitu ya, atau 5 kepemilikan terbesar atau 10 kepemilikan terbesar gitu ya yang reksadana ini punya gitu ya. Ya mungkin di situ ada juga yang aset kelas lain obligasi dimasukkan gitu ya, atau yang lainnya, ada juga misalkan sahamnya. Nah, sebenarnya untuk pemula fund fact sheet ini bisa dianggap sebagai peta ya kalau menurut saya. Jadi kita bicara mengenai konsep yang sudah atau style yang sudah dibuat oleh seorang fund manager gitu ya, atau terutama juga fund manager yang dengan nama perusahaan juga yang memang sudah besar, sudah melalui beberapa kali krisis gitu ya, salah satunya dari Trimegah Aset juga gitu ya. Jadi ternyata kalau dilihat juga peta yang memang sudah dibuat oleh seorang fund manager gitu ya, yang sampai sekarang ini bisa dibilang ini fund ini masih ada gitu ya, atau nama MI ini masih ada gitu ya. Berarti kesimpulannya kan adalah cara mereka atau cara si MI ini mengelola duit gitu ya, mengelola dana, berarti kan sudah tepat, terbukti tidak kolaps gitu ya, fundnya tetap masih ada, namanya juga masih besar gitu ya. Nah, ini justru bisa dijadikan sebuah peta atau roadmap atau percontohan untuk bagaimana cara mengelola yang namanya portofolio dengan benar, dengan disesuaikan kebutuhan gitu ya, tapi juga tidak melupakan yang namanya untuk melindungi capital. Jadi dari sisi risk manajemennya juga bisa diatur dari sana. Daripada seorang investor yang baru terjun gitu ya, tanpa apa-apa, tanpa babi bu, udah langsung beli saham A, saham B, saham C. Kalau betul sih nggak ada masalah gitu ya. Tapi kebanyakan dari mereka nggak megang peta gitu ya, ikut-ikutan. Pada akhirnya yang mereka harapkan adalah
bisa mengalahkan return-nya indeks gitu ya, mendapatkan alfa sekian persen gitu ya. Tapi kenyataannya jangankan alfa, justru kapital mereka sendiri bisa tergerus atau bahkan susut hampir seluruhnya. Gitu. Jadi kalau dari sisi pertanyaan Pak Asbi tadi, mudah-mudahan ini juga bisa menjawab kegunaannya apa gitu ya, selain meminimalisir namanya resiko. Reksadana ini yang di sana ada fund exit itu juga bisa dijadikan sebagai acuan, gitu Pak Asbi. Ya, mungkin menambahkan juga Pak Andrew ya, ini sekaligus juga sharing gitu kan. Saya rasa kita semua setuju bahwa yang namanya kita berinvestasi kan kita sebanyak mungkin menyerap informasi gitu ya. Karena kalau kita nggak dapat informasi apapun, main beli, main jual gitu ya, istilahnya kayak kita meraba-raba dalam kegelapan gitu ya. Semakin banyak kita dapat informasi, tentu saja itu semakin bagus gitu. Saya banyak juga ketemu beberapa klien Bapak Ibu gitu ya, yang memang sudah bertahun-tahun bahkan di investasi saham, tetap juga mendiversifikasi ke reksadana. Kenapa? Dan reksadana saham gitu ya. Dan reksadana saham walaupun mungkin porsinya nggak terlalu banyak ya, karena mereka udah merasa wah udah gue expert ini. Lebih karena untuk memaintain distribusi informasi yang ada gitu. Sebagai contoh makanya kita di Trimegah Sekuritas juga kita concern sekali dalam hal ini ya. Karena kita juga provide trading saham dan di satu sisi kita juga punya divisi untuk distributor reksadana nih. Ya, selling agent reksadana, agen penjual efek reksadana gitu ya. Yang saat ini kita sudah kerjasama dengan 23 fund manager, salah satunya Trimegah Asset Management ya, sister company kita gitu ya. Nah, dari situ biasanya kita dapat banyak perspektif Bapak Ibu ya. Karena kalau kita dalam hal kita ngupdate informasi ke nasabah, khususnya nasabah reksadana, bukan hanya kita cerita return-nya aja gitu ya, tapi juga kita ceritakan style atau gaya pengelolaan reksadana tersebut gitu ya. Kemudian pandangan-pandangan dari fund manager gitu mengenai marketnya. Nah itu banyak memperkaya kita, dan yang tadi yang disampaikan Pak Andrew juga bisa kayak semacam jadi apa ya, bisa jadi benchmark juga ngelihat gitu ya. Sebenarnya yang kita kelola ini ngaco apa enggak nih, kita beli saham, beli ini tuh metodenya udah bagus atau belum segala macam, itu bisa disempurnakan dari waktu ke waktu dengan lebih banyak kita punya akses informasi ke para expert dan profesional yang sudah lebih lama dan menjalankan itu secara terstruktur sistematis. Nah, saya ke Pak Bernard. Pak Bernard tadi juga sampaikan bahwa ada banyak kegunaan untuk nasabah yang trader ini gitu ya, investor yang trader. Salah satunya adalah bagaimana caranya, harusnya ya kalau kita berbicara investasi kan dalam setiap waktu itu duit kita bertumbuh gitu. Masalahnya kan nggak setiap waktu kondisi itu ideal sesuai yang kita inginkan. Kalau kita sebagai investor pengennya apa? Pengennya ya harga saham tuh naik terus dari waktu ke waktu gitu ya. Which is itu nggak mungkin gitu ya. Ada kondisi-kondisi ekonomi juga naik turun dan segala macam. Ya ada posisi bullish, ada bearish, ada konsolidasi gitu ya. Bahkan mungkin Pak Bernard kalau kita perhatikan sebenarnya kalau secara waktu gitu ya, sebenarnya perjalanan kita punya indeks saham gitu ya, IHSG misalnya gitu, itu lebih banyak fasenya mungkin di fase konsolidasi gitu sepanjang waktu gitu ya. Kalau kita ngomong bullish mungkin naik kenceng itu ya kalau dihitung ditarik garis mungkin hitungannya cuma minggu kali ya Pak Andrew ya. Kayaknya kalau berbulan-bulan ada sih yang panjang gitu ya, tapi mungkin market yang benar-benar bullish atau bearish itu posisinya lebih sedikit waktunya dibanding yang konsolidasi. Sehingga bagaimana caranya adalah kita harus memutar otak biar investasi ini semakin lincah untuk kita bisa dapat. Jangan dari saham doang, kalau sahamnya lagi nggak gerak gimana? Masa kita nggak mau bertumbuh gitu kan yang Pak Bernard tadi. Nah, yang saya penasaran gini sekarang, kalau gitu, misalnya saya sekarang posisinya adalah investor saham. Reksadana jenis apa saja yang kita bisa manfaatkan untuk tektok inilah istilahnya gitu ya, untuk memanfaatkan kondisi-kondisi di saat saham itu nggak oke, lagi nggak dapat apa-apa gitu ya, marketnya lagi tidur gitu, lagi konsolidasi. Apa saja Pak Bernard yang mungkin bisa kita manfaatkan? Menurut saya sih yang paling gampang yang kita manfaatkan ya adalah reksadana fixed income gitu ya. Itu yang menurut saya sudah beberapa tahun terakhir ini reksadana fixed income di industri ya itu performa lebih baik ya dibandingkan dengan reksadana saham.
Jadi, justru lebih bagus reksadana pendapat tetap ya? Iya, memang ya memang unik juga gitu ya, yang dikategorikan sebagai yang resikonya katanya lebih rendah, gitu, malah memberikan return yang lebih tinggi. Ya itu juga ada kaitannya juga dengan berbagai macam lah ya di reksadana saham, di mana industri saham kita tuh selama mungkin dari tahun 2017 hingga saat ini tuh mendapatkan foreign outflow ya, yang bertubi-tubi gitu ya. So far sih belum kembali itu foreign inflow. Jadi makanya oleh karena itu konsolidasi periodnya itu begitu lama. Oke, sebenarnya kalau kita tarik garis lurus ya dari tahun 2017 sampai detik ini gitu ya. Walaupun sempat ada rally tadi yang seperti Mas Azwi bilang gitu kan, tapi sebenarnya ya rally itu kalau kita panjangin sebenarnya merupakan periode panjang dari konsolidasi itu sendiri sebenarnya 2017 gitu. Jadi menurut saya sih kalau secara umum gitu ya merupakan juga bisa dikategorikan juga sebagai memecah aset kelas gitu ya, diversifikasi aset kelas, maka mungkin reksadana fixed income itu bisa dijadikan pilihan yang cukup baik. Nah, kalau kita bedah lagi gitu ya, lebih detail, reksadana saham gitu ya, itu bisa nggak kita jadikan sebagai salah satu reksadana yang kita bisa mungkin tradingkan, katakan seperti itu gitu ya. Yeah. Bisa juga gitu ya. Mungkin bisa soalnya gini ya, kita di industri investasi itu ya banyak sekali ini sudah merupakan hal yang common gitu ya. Misalkan saya seorang hedge fund manager gitu ya. Ini saya hedge fund manager di Singapura atau Hong Kong gitu ya. Terus saya bilang sama rekan saya bullish nih sama bursa Amerika. Gitu. Menurut saya bursa Amerika itu akan naik banyak. Gitu. Terus rekan saya nanya ke saya, gitu kan, oke, kamu kalau kayak gitu mau beli apa di bursa Amerika? Oh ya gampang aja, saya beli reksadananya, ya kan? Beli reksadananya aja, gitu kan, pasti juga akan naik. Gitu. Nah itu hal yang common. Jadi fund bisa memilih fund. Nah, kalau kita sekarang samakan posisi tersebut dengan posisi kita, gitu ya, di mana misalkan pada saat ya in hindsight ini gampang sih, lebih gampang ngomong ya. Tapi pada saat indeks kita kan sempat terkoreksi dalam ya, tahun lalu ya. Pada saat itu kita juga bisa mikir gitu kan, udah koreksi dalam, aku udah mau investasi di saham. Ya kita tanyakan ke diri kita, saham mana yang kira-kira kita mau investasikan gitu. Kita cukup mengerti nggak dengan saham-saham itu? Kalau kita nggak begitu paham, ya udah investasi aja di reksadana. Apa reksadana yang mana? Silakan dipilih yang terbaik yang kira-kira bisa memberikan return yang maksimal. Ya. Nah, kalau dari bottom sampai ke peak ya, mungkin dari bulan April ya, kalau saya nggak salah hingga sampai tutup tahun itu reksadana saham itu bisa membukukan return bisa sampai 50% lebih. Jauh ya, bahkan ada beberapa yang bisa jauh di atas 50% gitu ya. Ya. 50% is common lah gitu. Nah pertanyaan saya gitu kan, untuk para trader gitu, apakah dari bottom market indeks dari bottom hingga sampai ke Desember itu return para trader itu mencapai 50% apa enggak? Gitu ya. Kalau masih kalah dengan ini reksadana, ya ketika bull market baiknya ya di diversifikasi kan. Jadi coba ketika bull market diversifikasi ke reksadana ya, yang lain seperti apa. Bahkan kita punya reksadana campuran yang bahkan menutup tahun itu dengan return yang sangat tinggi ya, bisa sampai 20%-an. Karena pada saat indeksnya turun dia bisa all cash pada saat itu. Jadi hal tersebut kita juga harus diversifikasi ketika bull market itu juga penting gitu kan, karena terkadang kita bisa salah pilih saham, udah yakin sama satu saham, nggak taunya sahamnya corporate action yang merugikan investor minoritas dan lainnya banyak hal. Nah kalau di bear market seperti apa ya? Kalau di bear market mendingan cash, nggak usah diversifikasi di saham lah kalau ya kan, ngapain? Mendingan cash lah. Tapi itu tadi, ketika cash jangan lupa cashnya itu juga ngapain gitu kan, kita hanya ditaruh di cash, ditaruh di rekening saham dan tidak mendapatkan apa-apa.
ya lebih baik kita taruh aja itu kan di reksadana money market gitu ya. Bisa mendapatkan bunga setara, bunga lebih tinggi bahkan dari bunga deposito. Ya. Menurut saya sih seperti itu. Betul. Ya, memang pemahaman terhadap produk-produk reksadana ini juga mungkin kita sebagai investor mesti lebih dalam lagi ya untuk memahami gitu. Karena banyak fenomena, terutama untuk kita yang berinvestasi di saham, namanya reksadana itu taunya reksadana saham gitu. Padahal ada yang lain gitu ya, ada reksadana pendapatan tetap, ada reksadana pasar uang, bahkan Trimegah Asset Management Bapak Ibu punya reksadana pasar uang yang waktu pencairannya itu T+0. Wah, ini luar biasa nih. Satu inovasi yang luar biasa dari Trimegah Asset Management. Namanya Trimegah Danaka 1 ya Pak Bernard ya. Jadi kalau kita redeem di pagi hari, pencairan di pagi hari sebelum jam 9 pagi ya, itu sore hari kita udah dapat dananya. Udah masuk ke kita punya RDN atau rekening kita gitu ya. Masuk ke kita punya rekening. Nah, ini bisa dimanfaatin juga nih sepertinya ya Pak Andrew ya. Kalau kita investasi saham kan settlement-nya T+2 ya Pak ya. Gimana, mungkin Bapak punya sharing pengalaman beberapa klien yang sudah memanfaatkan produk Trimegah Danaka 1 ini Pak untuk para trader? Ya, betul sekali Pak Hasbi. Jadi contohnya kalau kita lihat aja yang baru-baru ini kan indeks atau IHSG itu kan sempat ada di level di bawah 6.000 gitu kan ya. Jadi banyak juga dari klien-klien kita yang sejak indeks itu ada di level 61 gitu ya, 6.000 nunggu turun nih gitu kan. Kapan turunnya sampai ke bawah level ke 59 atau 58. Nah, banyak di antara mereka juga yang mereka menaruh cash yang tadinya ada di RDN gitu ya. Terus mereka lakukan membeli atau subscribe dan cash ya, karena fleksibilitasnya yang terus terang disukai ini oleh para trader gitu ya. Karena tadi yang Pak Hasbi sebutkan, kalau yang namanya beli saham itu kan settlement T2 ya. Nah, sedangkan yang di Dankas ini kan sebelum T2 itu dana itu sebenarnya sudah bisa cair gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir beli T2 nanti telat untuk bayar, telat uangnya masuk ke RDN, enggak. Karena memang si Dankas ini memang sudah didesain gitu ya untuk memenuhi kebutuhan para trader saham ini yang memang untuk bisa bantu mereka juga untuk mengoptimalkan return gitu ya. Ya. Jadi kalau misalnya kita ada posisi saham nih hari ini gitu ya. Terus kita jual kan saham, kita mau beli ya, hari ini beli saham, duit kita lagi ada di Trimegah Danaka nih gitu ya Pak Andrew ya. Gak apa-apa, beli dulu gitu kan. Besok pagi-pagi banget sebelum jam 9 di redeem ya Trimegah Danaka-nya gitu Pak Andrew ya. Betul. Duitnya sorenya masuk, untuk settlement di T+2-nya besok harinya duitnya udah ready gitu ya. Jadi settlement di Selasa pun tenang aja, pasti akan kekejar gitu kan. Ya, dan return-nya juga cukup bagus ya Pak Bernard ya. Kalau kita ngelihat kalau compare ke deposito lah ya, historical return-nya masih kompetitif tuh. Ya, daripada nganggur di RDN mungkin nggak dapat apa-apa gitu kali ya. Betul. Ya karena memang kan ada secara natural ya kita mendapatkan keringanan pajak ya. Jadi deposito itu kan pajaknya sangat tinggi ya. Sedangkan kita kan pajaknya rendah gitu ya. Jadi secara natural ya berarti memang ya ada diskon pajak. Jadi kalaupun kita uangnya reksadana kas itu ujung-ujungnya kan akan ditaruh ke deposito juga gitu kan ya. Dan juga atau obligasi yang maturity date-nya kan kurang dari 1 tahun gitu ya, kurang dari 360 hari gitu lebih tepatnya. Ya. Jadi di situ kita bisa mendapatkan return yang seharusnya yang paling maksimal lah bagi para investor kita. Oke, Pak Andrew, saya ke Pak Andrew lagi itu. Ya, Pak Hasbi. Kalau ada banyak nasabah tuh nanya gini, Pak, kalau saya investasi saham tapi nggak yang mau terlalu aktif Pak gitu. Jadi saya nungguin aja Pak kalau marketnya udah guyur-guyuran jatuh saya baru beli sahamnya gitu ya. The rest nanti taruh dulu di reksadana, kalau udah sahamnya jatuh-jatuh banget baru saya pindahin gitu untuk beli saham gitu. Pak, kalau pola kayak gitu di market Indonesia gimana Pak? Pengamatan Bapak? Bisa saja. Yang namanya investor atau trader saham itu kan polanya banyak ya. Ada memang tipikal mereka ini ya kalau sudah ngelihat indeks patokannya udah di atas 6.000 gitu kan. Ya mereka nggak mau nambah posisi. Ada juga. Ada yang sengaja juga
dengan kondisi sekarang ini, karena indeks masih di 6.000 kecil gitu ya, ada yang setengah-setengah. Jadi 50% itu masih punya cash gitu ya, 50% masih punya saham. Kalau buat yang memang melihat bahwa secara garis besar indeks atau market ini memang masih akan bullish ya, mereka komposisinya umumnya memang beratnya itu sudah ke arah saham gitu ya. Jadi tetap masih punya cash mungkin sedikit antara 20% atau 10% untuk jaga-jaga kalau misalkan tidak sesuai rencananya bahwa ini akan naik terus ya, tetap ada swing-nya. Nah, mereka masih bisa untuk memanfaatkan cash tersebut. Nah, balik lagi tadi yang Pak Hasbi sebutkan buat teman-teman investor atau trader yang memang untuk sekarang ini kalau melihat indeks naik gitu kan ya. Nah, dari teman-teman belum pengen atau belum punya appetite untuk nambah porsi sahamnya, tadi yang solusi Trimegah dan Kas itu bisa dijadikan alternatif atau tambahan pendongkrak return gitu ya. Karena kalau tadi saya dengar Pak Bernard sampaikan juga kan returnnya di atas rata-rata kalau kita ngomong suku bunga bank harian yang non deposito gitu kan ya. Itu saja lebih menarik Pak kalau dibandingkan dengan itu ya. Oke. Ya, jadi saya rasa kita nggak harus lagi gitu ya melihat investasi saham dan reksadana itu seperti dua kutub yang berlainan gitu ya. Seakan-akan kalau kita investasi saham nggak perlu reksadana, kalau kita investor reksadana nggak perlu untuk cicip-cicip saham. Menurut saya adalah peluang itu bisa dicari gitu ya, Pak Andrew, Pak Bernard ya. Peluang itu bisa dimanfaatkan asalkan kita memahami, mengenali karakter dari tiap produk ini gitu ya. Karena kondisi situasi pasar itu nggak ada yang bisa memastikan. Ketidakpastian itu selalu ada. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan kondisi yang ada itu gitu. Kalau kita tidak terbiasa dengan melakukan diversifikasi, kita tidak terbiasa untuk katakanlah dalam tanda kutip melirik produk-produk investasi yang ada gitu ya. Kita jadi juga tidak terbiasa untuk lebih sensitif terhadap peluang-peluang yang ada di pasar gitu. Dengan kita udah biasa naruh di reksadana, nanti coba ada peluang di saham, saya coba beli sahamnya juga gitu ya. Itu akan lebih meningkatkan kepekaan kita gitu. Nah, saya rasa kita sudah 45 menit, tidak terasa udah ngobrol, dan mungkin Pak Bernard dan Pak Andrew bisa agak melotot dikit tuh ngelihat Q&A yang udah masuk. Ada 54 Pak, sangat banyak, 55 nambah lagi ya. Nanti saya akan pilih yang mana. Tapi sebelum kita ke Q&A, saya ada informasi penting. Tadi Pak Bernard juga sampaikan sempat salah satu yang bisa dimanfaatkan untuk kita bisa lincah dalam mengambil peluang di pasar adalah reksadana campuran. Ya, reksadana campuran. Kenapa? Karena reksadana campuran tuh basically dia CME-nya itu punya fleksibilitas yang sangat baik untuk memanfaatkan peluang baik di pasar saham, di obligasi maupun pasar uang. Jadi istilahnya ada yang kita bisa timing sendiri dengan investasi langsung, tapi kalau kita mau lebih fleksibel memanfaatkan posisi pasar, kita bisa juga katakanlah mempercayakan itu ke MI melalui reksadana campuran. Dan ada satu reksadana campurannya Trimegah Asset Management yang saat ini dan di tahun ini sangat kita promosikan ke nasabah untuk punya, adalah reksadana Trimegah Balance Absolute Strategy. Ini spesial reksadana ini Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau saya perhatiin dibanding dengan reksadana campuran lainnya, dia paling fleksibel. Kenapa? Karena benchmark dia itu adalah deposito plus 5%. Deposito 6 bulan plus 5%. Kalau kurang lebih itu di berapa ya Pak? Sekitar 9% ya Pak Bernard ya. Kurang lebih 9%. Nah artinya apa? MI-nya itu harus berpikir keras bagaimana caranya bisa mengalahkan angka 9% di setiap tahunnya. Nah sehingga disitulah fleksibilitas itu harus benar-benar dipikirkan MI-nya. MI-nya harus mengambil peluang yang terbaik dalam setiap kondisi. Ambil contoh misalnya dari Februari sampai Maret kemarin kita ngelihat kondisi pasar IHSG kita lagi bearish ya, mulai turun-turun gitu ya. MI sudah melihat ada kemungkinan itu sehingga porsi saham kemarin sempat agak diturunin ya Pak Bernard ya.
dari MI-nya, sempat diturunin, update-nya itu sempat ada di 30-an%, hanya sekitar segitu gitu. Nah, hasilnya apa? Waktu kemarin indeks itu turun kurang lebih di 4% ya, minus 4%, si reksadana campuran ini cuma turunnya minus 1, sekian persen, jadi ngerem dulu. Tapi bedanya sekarang dia punya cash yang banyak gitu, sehingga secara perlahan gitu ya ngambil momentum penurunan market kemarin untuk katakanlah mengakumulasi saham. Nah itu bisa juga nanti dimanfaatkan. Dan kabar gembiranya adalah Trimegah Bastra atau Trimegah Balance Absolute Strategy, di Trimegah lagi ada promonya di Trimegah Sekuritas. Nah silakan Bapak Ibu lihat promonya ini dari tanggal 5 April sampai 5 Mei 2021. Bagi Bapak Ibu yang beli reksadana Bastra minimal 5 juta saja, 5 juta rupiah, itu bisa mendapatkan reward unit penyertaan reksadana Trimkas 2 sebesar 0,25% dari nilai investasi yang ditempatkan di Bastra selama periode program. Ya, jadi ini menarik, hanya 1 bulan saja nanti. Silakan Bapak Ibu. Jadi waktunya juga cukup panjang nih, 1 bulan ya. Kalau misalnya masih mau, saya mau belinya dicicil-cicil, ngelihat kondisi market, boleh gitu ya. Masih ada waktu di 1 bulan. Ya, ingat tanggal 5 April sampai dengan 5 Mei 2021. Oke, itu sekilas info tentang program. Kita sekarang ke Q&A. Pak Hasbi, saya boleh silakan Pak. Tentang program tadi Pak Hasbi. Silakan Pak Andrew. Periodenya kan dari tanggal 5 kemarin ya sampai 5 Mei ya, serba 5 ya. Ini apa sengaja karena Bastra itu sebenarnya deposito 6 bulan plus 5% Pak, serba 5 gitu. Ya itu ilmu cocokologinya bagus banget Pak Andrew ya. 5 gitu ya, jadi ya biar lebih ingat aja Pak gitu ya. 5 ke 5 dan Bastra adalah deposito 6 bulan plus 5%. Oke, bagus juga sih Pak, bisa kita pakai itu untuk tagline. Oke, sekarang saya bacakan dulu pertanyaan pertama. Bapak Zaindin. Wah, ini luar biasa karena pertanyaan ini Pak Bernard, Pak Andrew masuknya adalah jam 15.51. Jadi sudah nanya sebelum acaranya mulai. Jadi saya wajib harus baca dulu nih ya. Saya sebagai trader sedang mempertimbangkan untuk berinvestasi pada reksadana juga guna mendiversifikasi risiko jika trading saya gagal. Yang saya ingin tanyakan, lebih baik reksadana apa yang saya ambil? Reksadana campuran, reksadana saham, atau reksadana indeks? Dan jika diinvestasikan secara dollar cost averaging atau DCA dan digunakan untuk jangka sangat panjang, minimal 10 tahun. Terima kasih. Mungkin Pak Bernard, Pak, bisa bantu dulu Pak untuk jawab. Oke, thank you pertanyaannya. Menurut saya ya, karena pihak penanya sudah trading sendiri gitu ya di market secara aktif, menurut saya pilihan yang bisa dijadikan salah satu pilihan terbaik ya adalah yang tadi ya, yaitu reksadana campuran kita. Gitu ya. Kenapa kok kita katakan seperti itu? Karena pada reksadana campuran kita itu kan juga memberikan fleksibilitas yang sangat tinggi ya kepada para MI, pihak pengelola, untuk bisa meramu portfolio yang sebaik-baiknya untuk memberikan return yang terbaik lah untuk nasabah. Nah, kita itu tadi benchmark yang deposito plus 5% itu kita tuh bukan absolut ya, dalam arti kita akan pasti memberikan segitu, itu hanya benchmark yang harus kita kalahkan. Bisa nggak kita kalah dari benchmark? Ya bisa gitu ya, bukan sesuatu yang mustahil juga ya. Bahkan di tahun lalu pada saat indeksnya jebol ya, rontok ya, Bastra ya juga ada lah return ya, yang dimana returnnya juga turun gitu ya. Itu merupakan suatu hal yang wajar ya, lumrah gitu. Tapi ketika naik ya dia bisa naik secara signifikan. Nah, menurut saya Bastra atau reksadana campuran kita itu bisa memberikan salah satu diversifikasi yang cukup baik ya, kalau dikatakan dalam jangka panjang. Nah, untuk tradingnya gitu ya, misalkan indeks ini lagi di bottom gitu ya, tadi seperti yang tadi saya sudah katakan,
menurut kita sudah murah, cukup murah dan lain sebagainya, ya nggak ada masalah, coba aja kita investasi misalkan di reksadana saham, atau kita berinvestasi di reksadana indeks ya, itu juga mungkin juga bisa dijadikan pilihan gitu kan. Tujuannya apa ya, kita pada saat bull market ya kita kan juga nggak mau ketinggalan gitu ya, jangan sampai kita nanti salah berinvestasi, kita udah yakin di 1-2 nama saham, ataunya 1-2 nama itu nggak naik atau kalah performanya dari indeks gitu ya. Ya kalau di saat bull market ya kita sebaiknya ya kita memiliki pegangan di situ ya, kita ikutin marketnya juga. Nah, ini ikutin marketnya itu adalah di reksadana saham atau reksadana indeks gitu ya. Kalau mungkin reksadana saham bisa lebih memberikan alfa lah ya dibandingkan reksadana indeks. Jadi kalau saya rasa sih momen-momennya bisa disesuaikan lah dengan pilihan masing-masing. Menurut saya seperti itu. Baik. Ya Pak Andrew, mungkin ada tambahan untuk ini? Saya sama dengan Pak Bernard untuk view-nya sih, Pak Asbi. Thank you. Oke. Ya. Nah, berikutnya nih, ada pertanyaan kayaknya ke Pak Andrew nih. Dari Pak Ahmad Ananda. Berapa persentase alokasi yang disarankan bagi trader untuk trading dan investasi di reksadana? Ini tampaknya Pak Ahmad Ananda udah ngebaying ide untuk jalan dua-duanya paralel. Tapi berapa alokasinya Pak yang bagus Pak? Mungkin Pak Andrew bisa bantu Pak. Oke. Thank you, saya jawab Pak Asbi. Tentunya kalau ditanya seperti itu, saya bisa jawab mengacu ke beberapa nasabah ya yang juga saya temui. Gitu ya. Tapi ini juga ditentukan sama kebutuhan masing-masing atau saat kondisi market ya, entah itu bullish atau bearish ya. Umumnya kalau klien atau yang memang teman saya, rekan yang memang sudah terjun lama di pasar modal juga, ya, untuk mereka yang memang fokus ke arah saham atau transaksi saham, biasanya posisinya adalah 80% itu sudah di saham, ya, sisa 20%-nya tadi disisakan cash atau itu bisa di-convert untuk subscribe unit reksadana. Tadi contohnya kalau kita bicara di awal, disediakan dana tersebut untuk masuk ke Dankas, ya, atau juga tadi yang Pak Asbi juga sebut Bastra yang kita juga sedang ada promo sekarang ini. Nah, untuk hal ini tidak bisa berlaku, angka tersebut berlaku untuk semua orang gitu ya, enggak. Khusus untuk kondisi yang saya lihat kondisi sekarang, di mana juga indeks ini kalau kita lihat tahun ini saya percaya masih outperform gitu ya. Jadi kalau memang yang tipe investor atau trader saham mencadangkan itu bisa antara 20-30% untuk ke arah fund ya. Dimana kalau saya mengacu ke diri saya juga untuk posisi sekarang, karena juga saya masih percaya bahwa indeks ini masih bagus gitu ya, angkanya masih di risetnya Trimegah itu kita masih optimis sampai 7.100 gitu ya, di mana indeks sekarang di 6.000-an kecil. Saya juga memposisikan untuk di portofolio saya sendiri, saya pegang reksadana itu antara 20-25% sih dari total porto ya, dari total aset. Begitu mungkin Pak Asbi. Kalau Bapak sendiri reksadana jenis apa Pak? boleh kasih ini ya. Pak. Saya ada 2 Pak yang saya ambil. Pertama itu pasti yang buat campuran gitu ya. Satu lagi yang memang tadi yang kita sebut di awal itu Dankas ya. Karena saya juga bisa dengan saya punya Dankas gitu ya. Itu bisa membuat fleksibilitas tersendiri di mana kalau indeks misalkan memang tahu-tahu naik kencang gitu ya, saya bisa melakukan profit taking di sana ya, sambil menunggu swing untuk turun lagi ya, bisa diparkir sementara waktu di Dankas gitu. Oke, jadi Bapak lebih ke pasar uang ya Pak? Ya, karena rasanya Bapak lebih aktif trading nih modelnya ya. Oke, berikutnya saya akan bacakan pertanyaan dari, nah ini
mungkin ini lebih ke Pak Bernard nih kayaknya. Dari Bapak Gede Dedi Krisnawan. Pak, bagaimana baiknya cara mengatasi keinginan untuk tidak menjual reksadana kita untuk kegiatan trading? Karena kadang muncul pikiran untuk ditradingkan saja agar cepat mendapatkan imbal hasil. Nah, reksadana tapi ditradingin, Pak. Nah, ini hybrid lagi nih, Pak. Reksadana tapi ditradingin. Gimana Pak Bernard? Setuju nggak Pak reksadana ditradingin? Menurut saya itu bukan hal yang saya nggak mengatakan itu 100% betul, tapi definitely bukan salah. Saya mengatakannya seperti itu. Karena juga di praktek di industri investasi ya, terutama yang ada di luar negeri, kalau di Indonesia sih nggak bisa ya, memiliki fund itu nggak bisa. Tapi kalau yang di luar negeri, hal itu juga lumrah. Gitu ya. Bisa juga ditradingin, gitu kan. Jadi misalkan saya mau berinvestasi di, yaitu tadi ya seperti saya sudah kasih contoh, misalkan di UK gitu ya, bursa saham UK. Saya percaya UK itu akan naik, gitu, US akan naik gitu. Tapi saya nggak tahu sahamnya apa. Ya bisa aja saya tradingin bisa aja saya tradingin reksadananya. Gitu ya. Tapi mungkin ada perbedaan gitu ya, settlement date-nya dan lain sebagainya di negara-negara saya nggak begitu tahu sih. Dan kebanyakan yang di tradingin itu bentuknya reksadana pasif ya, gitu, bukan yang reksadana aktif seperti ini. Nah, tapi menurut saya juga kenapa kalau saya nggak bisa bilang itu 100% betul gitu ya. Nah, karena trading itu bukan sesuatu yang mudah gitu ya. Terkadang itu ya mungkin pertanyaannya lebih mengarah ke bagaimana nih cara mengontrol emosi gitu kan ya. Bagaimana cara mengontrol emosi supaya ini nggak kita tradingin terlalu sering, mungkin akan seperti itu. Sebenarnya sih kita nggak bisa menurut saya ya, susah sekali kita tuh alangkah idealnya kalau market itu naik misalkan dari 100 ke 200. Tapi dari 100 ke 200 itu di 110 ada koreksi ke 105, terus di 105 naik lagi ke 120, 120 koreksi lagi ke 117 atau 115, terus kita naik. Nah, di setiap koreksi kita kok idealnya bisa trading begitu terus kan ya. Idealnya begitu, tapi kan itu nggak mungkin ada yang bisa gitu ya. Kalau menurut saya mungkin pertanyaannya lebih mengarah ke arah sana gitu ya. Nah, kalau saya mau katakan di sini ya, gitu. Kita itu hanya perlu memahami apakah market ini sudah terlalu jenuh atau tidak gitu ya. Jenuh jualan atau jenuh beli gitu ya. Jadi udah di bawah atau udah jauh di atas gitu kan ya. Menurut saya itu yang perlu kita pahami. Gitu kan. Jadi kalau misalkan market menurut kita udah terlalu jenuh, kita udah beli di bawah, gitu kan, marketnya udah kita rasa bahwa kok rasanya resikonya sudah terlalu tinggi di level segini, valuasi marketnya sudah terlalu tinggi, terus kok mulai banyak orang-orang yang tiba-tiba mungkin yang tidak begitu mengerti market tiba-tiba mulai ikut-ikutan. Disitulah biasanya itu indeks sudah mulai rontok gitu ya. Oleh karena itu dibutuhkan kedisiplinan memang. Nah, sebenarnya simpel sih ya. Kayak Warren Buffett gitu ya, atau mungkin orang-orang yang sudah lama ya di industri pasar modal. Biasanya mereka tuh melihat indikatornya simpel aja sih. Kalau sudah indeksnya udah terlalu murah gitu ya, biasanya orang itu udah nggak ada yang mau sentuh gitu ya. Biasanya tuh orang udah semuanya itu negatif, bahkan tone-nya orang-orang juga udah negatif. Terus kita udah ngelihat di situ loh, misalkan BRI gitu ya, yang ditradingkan selalu di 2 kali atau hampir 3 kali book. Kok sekarang tradingnya 1 kali book ya, murah sekali ya BRI ya. Gitu. Tapi nggak ada yang mau pegang gitu ya. Itu udahlah, ini udah kayak udah mau kiamat lah, dunia udah mau kiamat. Nah, kalau di saat seperti itu seharusnya kita beli aja gitu kan. Oh gitu, malah gitu ya kalau orang udah beli saatnya gitu ya. Nah, tapi ya sama ketika ini BRI kok tradingnya udah misalkan gitu ya, udah biasanya trading di 2,5 kali book, hampir 3 kali book, sekarang mau 4 kali book dan orang masih nafsu gitu kan. Nah disitulah kita harusnya udah mulai trimming gitu. Kita nggak perlu trimmingnya pada saat yaitu naik dikit,
wah udah jual, nanti pas koreksi kita, wah itu pusing lah. Dan saya rasa kita nggak akan bisa mendapatkan return yang maksimal dengan seperti itu. Ya. Jadi memang ya dibutuhkan kedisiplinan, lebih baik kita nggak usah liatin deh tiap hari. Kalau itu resep yang baik ya, itu membantu, silakan dilakukan. Ya. Sedikit pertanyaan tambahan Pak Bernard, kalau ngelihat kondisi indeks sekarang ini udah apa nih Pak, fase jenuh atau gimana? Kalau it's a good question ya. Mungkin untuk menjawab gitu ya, saya tunjukkan satu presentasi gitu ya. Presentasi yang saya buat mungkin sebulan yang lalu. Jadi saya share screen gitu ya. Silakan Pak. Jadi sekarang ini kan menurut saya gitu ya, ini agak sedikit teknis. Ya, stock market ya, bursa saham itu sebenarnya bukan, mungkin kalau bisa dikatakan secara ada ugly truth of stock market gitu ya. Mungkin saya bisa katakan seperti itu. Sebenarnya stock market ini kan adalah game of liquidity. Gitu ya. Game of liquidity ya. Itu dipompa ke dalam bursa gitu ya. Ya pasti naik lah. Ya kan? Kalau kita rame-rame nih ya. Semua yang ada di webinar ini rame-rame, ayo kita beli kayu gitu, sampai harga kayu itu naik sampai seharga emas, ya harga kayu akan naik gitu kan, seharga emas juga gitu kan, ya kan, as simple as that gitu kan. Terus ya kalau kita jual emas kita, pokoknya kita nggak mau pegang emas kita sampai jadi seharga mungkin besi tua gitu, ya akan jadi besi tua juga gitu kan. Jadi ya sebenarnya stock market ini kan merupakan satu game likuiditas. Sebenarnya secara kalau kita simpulkan ya, secara garis besar itu seperti itu. Nah, berarti kita perlu pikirkan gitu ya, likuiditas ini yang ada di stock market itu masih ada atau tidak gitu ya. Nah, likuiditas itu dipengaruhi oleh beberapa hal ya di dalam satu negara. Bayangkan negara kita ini adalah seperti sebuah ember ya. Dan likuiditas itu adalah sebuah seperti air. Dan aset price ya, aset price ini macam-macam ya. Bisa properti ya, saham dan lain-lain. Itu adalah sesuatu yang mengambang-ngambang di atas likuiditas tersebut, di atas air tersebut. Gitu ya. Nah, likuiditas itu kemudian dipengaruhi oleh pasang surutnya likuiditas, dipengaruhi oleh apa saja. Ya gampang, ya money inflow, money outflow, ya kan, gampang aja. Dan kemudian apa? Printing money dari pemerintah. Printing money itu apa? Budget defisit, ya kan? Pemerintah kalau punya budget defisit, maka sebenarnya dia printing money karena besaran expense dibandingkan dengan besaran income-nya dia. Jadi sebenarnya dia printing money itu untuk mensubsidi stimulus ya, memberikan stimulus di ekonomi. Nah, ketika kita money inflow atau outflow itu ya dari mana? Ekspor impor, ngirim duit ke luar negeri dan lain sebagainya. Nah, ini adalah gambaran normal. Nah, yang terjadi belakangan ini dari tahun lalu hingga detik ini seperti ini. Ya, kita nggak melakukan impor, budget defisit dilebarkan oleh pemerintah. Sehingga apa? Uang itu banjir. Gitu kan? Uang itu banjir yang ada di mana-mana di sistem perekonomian Indonesia. Ingat bahwa Indonesia adalah negara importir, ya kan? Yang tadinya suka impor, kita beli baju, ya kita lihat aja deh barang-barang yang ada di meja kita sekarang. Ya, handphone itu impor, laptop yang saya gunakan sekarang ini impor, baju yang saya gunakan ini kainnya mungkin juga impor, benangnya impor, semuanya impor. Gitu ya. Karena kita nggak impor, gitu kan? Akhirnya trade balance kita positif terus, current account kita malah jadi positif. Malah current account positif kita itu, ini current account positif pertama sejak tahun 2011 ya, akhir 2011. Ya ini sepanjang tahun itu sepanjang tahun dari akhir 2011 kita tuh selalu mendapatkan current account defisit. Akhirnya uang itu banjir yang ada di sistem yang ada di Indonesia. Nah, ketika uangnya banjir, seperti tadi yang saya katakan, aset price itu mengambang-ngambang di atas likuiditas uang itu tadi. Jadi ketika uangnya naik, aset price juga naik. Aset apakah yang naik? Saham salah satunya. Nah, tanpa kita sadari juga, demand properti itu luar biasa tinggi loh.
sekarang ini. Udah mulai Pak ya? Udah recover cukup kencang. Ya, itu dimulai dari kapan? Ya, dimulai kebanyakan dimulai dari 4Q ya. Jadi kuartal 4 tahun kemarin ya, kuartal 3, kuartal 4 tahun kemarin hingga kuartal 1 sekarang ini. Ya, di kuartal 1 sekarang ini ya kita baru mendapatkan laporan gitu ya. Kayak Ciputra gitu ya. Marketing penjualan propertinya naik 60%, Lipo ke Karawaci naik 80% gitu ya. Dan Semarekon juga sama, naiknya puluhan persen. Semuanya naik puluhan persen. Ya. Jadi penjualan properti itu juga naik. Karena kenapa? Yaitu tadi, uangnya mengambang-ambang terlalu banyak dan the money has to go somewhere. Ya kan? Nah, kondisi ini sekarang masih terjadi nggak? Masih terjadi. Menurut saya, ya kan, bursa saham ini nggak akan ada masalah. Memang, betul. Terkadang, ya kan, kita ini juga ada biasnya sendiri. Kadang itu ada penarikan-penarikan dana. Contoh misalkan ada fenomena-fenomena terakhir ini, cryptocurrency lagi booming. Banyak investor-investor kita yang menarik dananya dari bursa saham dimasukkan ke cryptocurrency. Gitu ya. Itu akan menjadi pressure. Tapi menurut saya itu jangka pendek. Gitu ya. Ketika nanti ada mulai yang ada menarik lagi, ada marketnya udah mulai ada story lagi gitu ya. Mereka uang-uang ini akan dikembalikan lagi ke bursa saham. Nah, kapan kita itu bisa akan menjadi koreksi yang struktural gitu ya, yang atau mungkin marketnya sideways, yang beneran yang mungkin nggak kemana-mana ya, ketika kondisinya seperti ini. Ya mungkin kita udah mulai impor lagi gitu ya, udah mulai justru malah impornya mungkin dipercepat dan lain sebagainya. Kita nggak ada FDI, foreign direct investment masuk, duit masuk itu nggak ada ke Indonesia lagi. Lah marketnya sideways gitu ya. Nah, makanya hal ini kan sudah terjadi sebenarnya dari tahun 2018 lah ya sebenarnya ya. Jadi foreign direct investment-nya kering, kita nggak ada likuiditas, gitu ya. Terus kemudian kita juga foreign outflow ya dari investor-investor di luar negeri dari Indonesia itu semua keluar, gitu ya. Ya itu makanya market kita sideways tuh dari tahun 2017 sebenarnya. Nah, semoga ini kan nggak terjadi ya. Nah, makanya ini PR juga gitu ya buat government, supaya kita juga jangan sampai nih kita nggak kebagian FDI. Ya, seharusnya foreign direct investment yang dari holding baterai ya itu luar biasa besar, itu akan game changer. Dan dari SWF itu juga game changer, itu akan menambah likuiditas yang ada di Indonesia. Menurut saya seperti itu. Jadi tahun ini tuh seharusnya bukan tahun yang kita perlu khawatirkan. Menurut saya seperti itu sih. Artinya kalau dengan kayak gitu, dengan kondisi likuiditas yang melimpah ini, gitu, sehingga kita nggak terlalu khawatir, setiap ada momen koreksi itu harus dimanfaatkan dengan baik ya Pak ya? Betul, harus dimanfaatkan dengan baik. Sekarang ya pilih aja senjatanya apa gitu ya, mau bisa pilih sendiri sahamnya apa, gitu kan, atau masukkan ke reksadana, gitu kan. Sekarang ini momen-momen seperti itu, menurut saya seperti itu. Jadi reksadananya ya silahkan, mau yang campuran tadi, produk kita yang bisa lebih fleksibel, atau menurut saya karena marketnya masih dalam fase yang cukup baik, gitu ya, bisa dimasukkan ke reksadana saham, gitu. Oke. Jadi silahkan dipilih. Ya. Oke, thank you Pak Bernard nih. Maaf Bapak Ibu jadi agak melebar, tapi saya rasa tadi penting untuk kita bahas ya, karena sekaligus Pak Bernard juga kasih view market. Berikutnya adalah Ibu Wahyuni Lestari. Rasanya untuk Pak Andrew lagi nih Pak Andrew. Saat ini saya adalah seorang pensiunan dan risk profile saya konservatif. Nah, maka berapa komposisi idealnya untuk saya antara reksadana dengan saham? Mohon pencerahannya Pak. Nah ini, pensiunan dan risk profile-nya konservatif. Ya, boleh nggak Pak investasi di saham langsung? Terus berapa persen? Baik, kalau saya melihatnya buat ibu atau bapak yang pensiunan akan lebih aman ya, dalam artian tidak terlalu mengganggu, kalau bahasa saya sih tidur nyenyaknya itu nggak terusik gitu ya. Jadi untuk pensiunan lebih aman untuk khusus dana yang dimasukkan ke saham itu dijaga maksimal ya, saya katakan maksimal hanya 20% dari total aset yang memang untuk dimasukkan ke aset kertas ya. Sisanya silahkan 80%-nya
mau dipakai masuk di reksadana campuran gitu ya, atau yang money market, itu silahkan. Tapi khusus untuk masuk di equity langsung ya, atau beli saham langsung, itu dijaga untuk maksimal 20% saja. Mungkin begitu Pak Asbi, cukup singkat jawaban saya. Thank you Pak. Berikutnya saya ke Pak Ibu Joyce ya, Joyce Pardede. Mungkin ke Pak Bernard nih Pak. Selamat sore, izin bertanya, saat seperti sekarang ini di mana ISG nggak kemana-mana, sebaiknya invest di reksadana saham atau campuran? Karena untuk trading sepertinya agak sulit, Pak Bernard. Kalau di Trimegah subscription dan redemption fee reksadananya berapa persen ya? Nanti saya menjawabnya. Oke, market kayak gini Pak. Ya. Thank you pertanyaannya. Jadi memang kan sulit ya. Jadi belakangan ini memang marketnya kan jadi agak sedikit sideways gitu ya. Tapi ya itu tadi untungnya kita punya produk yang fleksibel gitu ya. Dimana kalau tadi seperti tadi Mas Hasbi sudah katakan di reksadana campuran kita tuh ketika marketnya udah mulai nggak enak, dia reksadana campuran tuh bisa tuh berinvestasi di obligasi atau pasar uang dan 70%, 30%-nya hanya di saham gitu kan. Jadi kalau marketnya itu memang kurang nyaman gitu ya, dirasa bagi para investor ini kok marketnya kurang nyaman ya belakangan ya, biarin kita aja yang pusing, investor nggak usah pusing ya, nasabah nggak usah pusing, kita dibayar memang untuk pusing gitu kan. Jadi biarin aja manajer investasinya yang pusing, Anda silakan membeli reksadana yang memang untuk kita pusing gitu ya, yaitu adalah reksadana campuran itu tadi, dimana nanti Anda bisa tidur nyenyak, biarin kita yang nanti mengalokasikan asetnya itu ke aset-aset yang paling maksimal lah untuk para nasabah. Nah, tapi juga bisa juga gitu kan, kalau kita memang seperti tadi ya yang saya sempat katakan gitu ya, bahwa berapa tahun ketika indeksnya itu sideways, ternyata reksadana fixed income yang dikategorikan sebagai low risk itu malah memberikan return yang lebih baik gitu ya. Itu juga bisa di consider gitu ya, di mana misalkan ya fixed income obligasi kita itu kan sempat hampir ke yieldnya bisa yang 10 tahun hampir ke 7% ya. Sekarang sih sudah mulai turun lagi gitu ya, di mana menurut saya lebay lah kalau hampir ke 7% ya. Jadi saya rasa sih mungkin itu bisa dikategori di yield di level sekarang ini sekarang udah mulai menarik gitu ya untuk di reksadana fixed income gitu ya. Jadi kalaupun kita pegang gitu ya sampai held to maturity gitu ya, obligasinya itu juga nggak akan rugi gitu harganya. Dan kalaupun kita misalkan kita kondisinya diam-diam aja, harga obligasi nggak kemana-mana, kan kita dapat kupon gitu ya dalam 1 tahun itu. Jadi saya rasa sih reksadana fixed income itu juga mungkin kita bisa alokasikan asetnya sebagian gitu kan. Nah, tergantung juga dari para nasabah ya, sebenarnya risk appetite-nya nanti seperti apa gitu ya. Dan ingat, kita itu jangan terlalu stres lah ya, jangan trading yang sampai tiap hari lah gitu ya, atau bahkan mungkin tiap jam gitu. Menurut saya itu bisa pikiran kita tuh bisa sangat terbawa gitu ya. Apalagi ada beberapa teman yang paginya trading saham, tutup sahamnya trading kripto sore sampai malam. Yeah. Ya. Terus itu karena kripto kan 24 jam 7 hari kali 24 kali 7 hari ya. 27 hari dalam 1 minggu. Ya, jadi Sabtu Minggu juga masih ngeliatin layar. Menurut saya aduh, itu udah pusing banget lah. Yeah. Biarin MI-nya aja yang pusing deh. Menurut saya begitu. Biarin nasabah bisa tidur tenang, biarin kita yang meramu portfolio yang terbaik. Jadi ada beberapa pilihan ya yang bisa dimanfaatkan tadi Pak Bernard udah menjawab. Kemudian berikutnya nih pertanyaan dari Bapak atau Ibu ini, Nazifri Etrariadi. Pak Bernard, apakah di reksadana memerlukan analisa teknikal juga Pak? Nah ini mungkin investasi reksadana kita perlu analisa teknikal juga nggak Pak? Seperti di saham, Bitcoin dan lainnya. Nah, ini kayaknya udah invest di Bitcoin juga nih Pak.
Silakan, Pak. Oke. Ini yang di technicalin adalah NAV reksadananya atau setiap saham yang kita investasi? Kelihatannya begitu, Pak. Kelihatannya kalau saya nangkap pertanyaannya gitu. Oke. Kalau tadi yang di tradingin juga terus pakai analisa teknikal nggak gitu? Oke. Menurut saya ya itu yang di technicalin lebih baik bukan NAV-nya ya. Yang di technicalin lebih baik itu adalah IHSG-nya menurut saya. Jadi IHSG-nya silakan di technicalin. Kalau menurut Anda, menurut para nasabah, sudah waktunya beli IHSG, ya belilah reksadana saham gitu. Jadi kan reksadana saham itu kan merupakan reksadana yang return-nya itu adalah strateginya ya, bukan return. Strateginya adalah relatif return ya. Relatif terhadap apa? Relatif terhadap IHSG. Kita tujuannya adalah mengalahkan IHSG kan. Sebenarnya simpelnya begitu aja gitu. Jadi kalau reksadana campuran tadi enggak. Kalau reksadana campuran itu kan strateginya ya absolut bukan yang kasih return yang fix ya, bukan seperti itu. Tapi absolut kita usahakan return-nya itu selalu positif gitu kan. Ketika marketnya turun ya kita investasikan di obligasi atau pasar uang dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau tadi yang kembali lagi ke pertanyaan adalah titik mana yang harus di technicalin ya, lebih baik IHSG-nya aja. Ketika udah signal buy gitu ya, silakan beli reksadana yang menurut para nasabah ini adalah reksadana yang ketika bull market ya itu yang paling beta, yang paling jos return-nya. Nah, yang mana silahkan gitu kan. Cukup jelas ya. Sekarang kita ke sebentar, ini tadi pertanyaannya yang oke. Ini pertanyaannya panjang tapi saya mungkin ngambil satu pertanyaan aja karena waktunya kita sudah cukup ini ya. Ibu ini kayaknya Nuviana Kurniawan. Yang menarik ini, Pak. Apakah reksadana saham juga bisa di-cut loss-in, Pak? Gimana nih, Pak? Perlu ada strategi cut loss nggak di investasi reksadana saham? Menurut saya sih, ini karena temanya, judulnya saya trader ya, masih perlu kan? Ya. Saya trader, berarti ini kan trader semua gitu ya. Ya tergantung dari masing-masing ya, tergantung dari masing-masing teman-teman ini seperti apa gitu ya. Kalau ini reksadana saham gitu ya, kita belinya di pucuk gitu ya, kita beli beneran. Makanya kita jangan sampai lah beli di pucuk gitu ya, atau misalkan jangan beli di pucuk ya gitu ya. Kita misalkan reksadana saham pada saat kita beli, atau amit-amit kita perang nih sama Malaysia gitu kan, itu amit-amit gitu ya, ekonominya kan rontok. Mungkin aja ada seperti itulah ya, yaitu tergantung kita menilai ini ada event baru yang masuk. Ini merupakan event yang struktural atau tidak. Kalau eventnya struktural, menurut saya nggak ada masalah untuk cut loss. Menurut saya, gitu ya. Tapi kalau eventnya bukan suatu event yang struktural, hanya koreksi dan lain sebagainya, ya menurut saya lebih baik kok ya average down aja, gitu ya. Karena memang esensi sebenarnya kan dari reksadana saham itu kan bisa digunakan untuk dalam jangka waktu yang sangat panjang. Karena kan mau nge-track return reksadana saham itu kan nge-track return dari IHSG, return dari IHSG kan nge-track pertumbuhan ekonomi dari suatu negara, gitu. Tetapi kalau kita punya reksadana campuran, nah disitulah MI yang bermain, gitu kan. Biar MI yang menjual posisi portfolionya dan menggantinya dengan investasi yang mungkin yang tidak beresiko gitu ya, atau mungkin sangat beresiko rendah, misalkan seperti obligasi atau bahkan pasar uang atau pegang cash gitu ya, gitu. Karena kalau reksadana saham kita nggak bisa pegang cash 100%. Ya, karena reksadana saham kan dibatasi ya, sangat persen harus di saham ya Pak ya. Sangat ketat gitu ya reksadana saham. Berbeda dengan reksadana campuran gitu ya, di mana reksadana campuran lebih fleksibel karena bisa sampai hingga 100% kita pegang cash. Nah, hal inilah menurut saya yang reksadana campuran itu bisa dijadikan sebagai alternatif kita sebagai seorang trader tadi, gitu kan ya. Nah, kalau kita mau memecah portfolio kita
ya, telur-telur kita ke keranjang-keranjang yang berbeda, maka bisa kita pergunakan reksadana campuran ini tadi. Sorry agak sedikit panjang, satu lagi poin menurut saya yang kita perlu saya sharing gitu ya. Ada satu hedge fund manager yang namanya Stephen Cohen. Ya, dia punya hedge fund company yang namanya Point72 yang tadinya bernama SEC Capital. Ya, Stephen Cohen ini salah satu orang terkaya di dunia dari hedge fund-nya dia ini. Kekayaannya mungkin sekitar beberapa belas miliar dolar gitu ya, hampir 20 miliar dolar. Nah, Stephen Cohen tadinya adalah seorang trader, ya, trader harian, bahkan jam-jaman, ya, Stephen Cohen ini. Nah, Stephen Cohen ini dia nggak mengerti ya yang namanya fundamental, gitu ya. Tapi dia bisa make money, gitu ya, dengan tradingnya, mekanisme tradingnya dan lain sebagainya. Sampai di posisi tertentu, gitu ya, di mana Stephen Cohen ini merasa bahwa, loh, kok aku udah berat ya, market ini kok menurut saya aku perlu berubah, gitu ya. Dan di mana posisi saya yang aku manage sekarang ini udah agak besar, sehingga aku udah nggak bisa lagi nih tradingnya tuh cek tek-tok gitu ya, trading jam-jaman gitu ya, atau bahkan mungkin menitan atau harian gitu ya. Aku udah terlalu capek. Dia akhirnya apa yang dia lakukan? Dia hire orang-orang yang menurut dia jago di fundamental. Jadi dia hire fund manager baru. Lu gue kasih duit ya, gue kasih duit sekian. Lu gue kasih duit sekian, gue kasih duit yang si A, si B, si C, si D, si D, sampai si Z gitu ya, dia akan dikasih duit semua, disuruh manage duitnya dia, gitu kan. Nah, nanti profit sharing tuh sama para fund manajernya dia. Akhirnya apa? Dengan mekanisme seperti itu, ternyata dia malah bisa menjadi lebih kaya, dan dia sekarang adalah salah satu hedge fund manager tersukses dan terkaya dalam sepanjang sejarah yang ada di dunia gitu ya, Stephen Cohen ini. Nah, esensi dari cerita ini apa? Kita itu kadang nggak bisa pakai otak kita sendiri, ya kan? Kadang kita ada ke distract macam-macam, ya, salah pilih saham atau apa. Misalkan udah pilih saham, kita udah analisa benar, nggak taunya ada event tertentu di saham tersebut yang membuat struktur fundamentalnya berubah total. Ya kita kan nggak pernah tahu, gitu kan? Oleh karena itu, pergunakanlah MI seperti kita. Jadilah seperti Stephen Cohen itu tadi, rekrutlah manajer-manajer lainnya, yaitu kita, gitu kan, salah satunya, untuk mengelola dan membagi, mendiversify portfolio Anda. Seperti itu sih, Mas Hasbi. Oke. Semoga menjawab. Ya, dan tentu saja kan mungkin kalau kita udah bicara investor saham sekalipun kan nggak mungkin duitnya 100% untuk di tradingin gitu ya. Pasti ada yang lagi nganggur atau apa, itu bisa juga untuk dimanfaatkan. Berikutnya dari Pak Gautama Yudowicana Syafri. Ini saya ada 2 pertanyaan tapi saya pilih satu aja. Dengan kondisi yield obligasi Amerika yang belum stabil dan IHSG yang masih cenderung konsolidasi, apakah masih cukup bagus berinvestasi di reksadana pendapatan tetap, Pak? Atau ada saran yang lebih baik untuk pemilihan tipe reksadananya di saat sekarang? Oke, pertanyaannya untuk saya berarti ya? Untuk Pak Bernard, betul. Menurut saya sih oke-oke aja sih ya, kita berinvestasi di reksadana pendapatan tetap, gitu ya. Karena secara historis return kita juga beberapa tahun terakhir ini cukup oke. Seharusnya kita tidak ada major risk ya di obligasi kita, gitu ya. Mungkin juga tidak akan setinggi returnnya itu tahun-tahun sebelumnya, gitu ya. Mungkin ya, apalagi momen-momen sekarang ini. Tapi masih menurut saya masih oke, kita pasti bisa mendapatkan yield yang cukup oke lah untuk reksadana pendapatan tetap. Nah, saya rasa sih saya kembali lagi ke prinsip awal, jangan menaruh telur di keranjang yang sama, gitu kan, semua telur di keranjang yang sama. Ya menurut saya pergunakanlah aset kelas yang berbeda ini untuk bisa membagi resiko. Ya, menurut saya sih seperti itu. 2 pertanyaan terakhir, ini mungkin pendek-pendek ya pertanyaannya. Rasanya diborong Pak Bernard semua nih, Pak Andrew, nggak apa-apa ya? Silakan, Pak. Oke, sore Pak Bernard, Pak Andrew, dan Pak Hasbi. Sebenarnya 3 orang yang ditanya langsung. Seberapa optimis MI saat ini dalam pengelolaan portonya dan berapa target return untuk reksadana Bastra, Pak? Trimega Balance Absolute Strategy. Kita sih sekarang cukup optimistik lah ya, tapi kita tidak bisa memukul rata untuk semua saham. Sekarang ini saham yang lebih hot ya menurut kita
dan akan terus hot kelihatannya sampai bertahun-tahun mendatang, itu adalah saham-saham yang berkaitan dengan new economy, gitu ya. New economy itu seperti apa? Ya, yang berkaitan dengan ekosistem digital, gitu ya. Itu yang menurut kita bisa akan memberikan return yang maksimal. Sedikit mungkin saya akan sedikit sharing, gitu ya. Jadi apa yang dialami Indonesia sekarang itu seperti apa yang dialami oleh bursa saham Amerika, gitu ya, dari tahun 90-an ini. Mungkin kepanjangan sih ya presentasi ini, dari tahun 90 sampai saya bandingkan sama tahun 2020. Nggak usah jauh-jauh deh, sampai tahun 2008 aja, gitu ya. Dimana kalau kita mundur ke tahun 90 ini, 2008 mungkin nggak jauh berbeda, 2000 sampai 2008 nggak jauh berbeda, di mana top 10 market cap yang ada di S&P ini kan kebanyakan bukan dari saham-saham teknologi. Bahkan kalau dari tahun 90 nggak ada ya saham teknologi. Tahun 2020 coba dilihat, ya berbeda semua kan. Terus kita lihat Nasdaq ya, performance-nya dari tahun 2008 hingga sekarang performanya jauh mengalahkan S&P, gitu ya. Ya, ini yang mau kita katakan di sini bahwa perusahaan-perusahaan teknologi nanti yang akan IPO dan yang sudah IPO, perusahaan logistik gitu-gitu ya, itu yang bisa memberikan performa yang lebih cukup baik. Nah, tapi sayangnya mereka ini masih mereka itu masih kecil market cap-nya ya dibanding di IHSG, mungkin belum bisa terlalu mendorong performa IHSG. Tapi kita secara overall kita masih optimistik. Untuk mengenai Basra, targetnya itu kita tidak bisa memberikan target yang spesifik ya, depends on the market juga, gitu ya. Bisa saja kalau marketnya marketnya sideways gitu ya, bisa aja gitu ya. Ya mungkin ya return Basra tahun ini sampai akhir tahun akan ketambahan return dari money market aja, mungkin bisa aja gitu ya. Tapi ya kalau marketnya cukup baik ya of course kita juga bisa akan mengalahkan IHSG atau bahkan mengalahkan reksadana yang lain, gitu ya. Jadi kalau menurut saya target dari Basra kita kembalikan lagi lah ke benchmarknya, di mana ya benchmarknya kan deposito plus 5% gitu ya. Ya. Itu target yang harus kita kalahkan, ya itu yang harus target yang kita harus fulfill. Ya, walaupun kondisi bisa berubah kayak tahun kemarin ternyata performance-nya bisa 20 berapa persen gitu ya. Betul. Artinya walaupun ada benchmark 9%, tapi kalau misalnya ada peluang, memang ada opportunity di situ ya kenapa tidak gitu ya. Yes, betul. Why not? Betul. Oke, satu pertanyaan terakhir singkat banget dari Pak Ricardo Nugroho Jaya. Pertanyaannya ke saya, jadi saya harus jawab. Tadi promonya Bastra itu ada berapa untuk orang pertama gitu ya. Ya, karena pertanyaan promo saya akan jawab. Itu promo yang tadi ya, promo mendapatkan unit trim kas 2 untuk pembelian minimal 5 juta rupiah. Itu kita tidak batasi untuk berapa orang pertama. Jadi semuanya berkesempatan untuk mendapatkan unit trim kas 2 sebesar 0,25% dari total dana yang diinvestasikan selama periode program, gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu siapa aja bisa memanfaatkan ini untuk berinvestasi di Bastra ya, mumpung lagi promo. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum membuka rekening di Trimegah, silahkan nanti membuka di www.trima.trimegah.id ya. Silahkan. Terima kasih Bapak Ibu atas atensinya di webinar kita kali ini ya. Nantikan webinar kita selanjutnya setiap hari Jumat jam 4 sore. Kita akan secara kontinu ya melakukan event webinar reksadana. Nanti Bapak Ibu juga akan mendapatkan invitation setiap minggunya. Ya, mungkin 2 atau 3 hari sebelum acara di email Bapak Ibu sekalian. Jadi sering-sering cek email ya untuk event-event kita selanjutnya. Di minggu depan kita juga udah ada siapkan eventnya. Baik, demikian perjumpaan kita di sore hari ini. Terima kasih Bapak Andrew dan Pak Bernard atas pencerahannya. Thank you banget sharing sessionnya di sore hari ini. Bapak Ibu sekalian, ya selamat berinvestasi, stay safe dan stay healthy. Oke, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore Bapak Ibu.